jika di antara kamu ada atau menemukan sebuah permasalahan, falyarka' raka'ataini min ghairil faridah, maka dirikanlah sholat 2 rakaat di luar sholat wajib. Maksudnya, kalau bingung menentukan sesuatu atau ada pilihan yang terhampar di depan mata, bingung mau milih ini, itu, atau ono, istikharah dah. Itu yang dimaksud sholat 2 rakaat. Jadi untuk menahan amarah, nanti saat kita berumah tangga, insya Allah bisa dipraktekkan Bu Ani. Contohnya begini, misalkan suami kita lagi marah, kita jangan balas dengan marah juga, tapi dengan senyum. Insya Allah Bu Ani, suami akan luluh. Karena kalau kita balas dengan marah juga, nanti jadinya dosa. Kurang lebih seperti itu Bu Ani. Berat ya. Mama. Kok baku pukul bagaimana itu? Pindah. Coba bu. Speed. Begitu. Iya bos. Makan saya banyak. Ayo lagi. Siu mama gondrong. Assalamualaikum dulu. Kau lihat, saya lagi latih saya punya anak buah. Ini baru sebagian kecil yang kau lihat. Di tempat lain, anak buah saya sudah rutin untuk berlatih. Kalian kalau mau gabung untuk latihan, ayo gabung. Biar kita semakin sinergi untuk gembur makmur. Bang, gimana Bang? Apa kita boleh gabung sama mereka untuk latihan? Udah gabung aja. Ayo kamu yuk. Gimana Bang? Salam. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kenapa dibilang begitu? Kebaikan Allah itu tiada tara. Saat Allah memberikan yang terbaik, belum tentu di saat itu kita memberikan yang terbaik juga buat Allah. Udah akuin aja deh. Sering banget. Bahkan sadar nggak sadar di saat kita bermaksiat, kita tetap diberikan rezeki sama Allah. Nah ini yang harus jadi pemikiran dan bahan perenungan untuk kita. Murkanya Allah itu lebih kecil daripada ampunannya Allah. Tapi kadang kita suka ngeremehin. Ya sudahlah, kita buru-buru deh. Yang finish mana nih? Tobat kita, minta ampunannya kita sama Allah, apa murkanya Allah? Itu aja. Ibarat kata kalau zaman sekarang lagi di pur. Udah gitu hebatnya Allah. Saat kita punya masalah, ya udah. Tahajud sono. Lagi bingung menentukan pilihan siapa, apa, dan bagaimana. Allah kasih tuh solusinya lewat istikharah. Kurang baik apa Allah dengan agama Allah ini? Kurang baik apa? Maaf Bang Apoy, Ismet boleh nanya nggak? Belum dikasih waktu buat bertanya, lu nanya-nanya aja lu. Daripada Ismet ketinggalan gara-gara nggak paham Bang Tommy. Lu kalau ketinggalan, tinggal naik angkot berikutnya aja. Ya udah. Lu mau nanya apa, Memet? Ismet Bang Apoy. Bodo amat. Bang Apoy, maksudnya istikharah itu apa ya Bang Apoy? Idza hamma ahadukum bil amri. Jika di antara kamu ada atau menemukan sebuah permasalahan, falyarka' raka'ataini min ghairil faridah, maka dirikanlah sholat 2 rakaat di luar sholat wajib. Maksudnya, kalau bingung menentukan sesuatu atau ada pilihan yang terhampar di depan mata, bingung mau milih ini, itu, atau ono, istikharah dah. Itu yang dimaksud sholat 2 rakaat. Jadi bisa Ismet pakai dong kalau Ismet lagi bingung mau milih Bu Ani atau ikutin Mak Ismet. Begitu ya Bang Apoy? Insya Allah. Insya Allah apa ya Bang Apoy? Lu nanya mulu lu. Bisa kagak? Cong lu diem lu.
pasang kuping lu baik-baik. Jangan lu pasang congor mulu. Bikin gua kagak fokus dengerin apa ya aja lu. Maaf abang angkat. Ya iya, insya Allah maksud gue. Dengan istikharah akan jadi solusi. Tetapi sarannya nih, tidak hanya istikharah, tetapi harus juga ada istisyarah. Waduh, istisyarah apaan lagi ya Bang Apoy? Sabar ujian buat kita semua nih, Tom. Istisyarah buat semuanya ya. Wasyawirhum fil amri. Maka bermusyawarahlah kata Allah ketika kamu ada menemukan sebuah permasalahan atau urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika tekad kamu sudah bulat, maka terserahkan atau bertawakallah sama Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nih, istikharah kan orang suka bilang tuh ya. Nanti jawabannya ada di mimpi. Mimpi itu kan ada 3. Hasil mimpi atau perwujudan mimpi. Yang pertama bisa jadi mimpi itu muncul dari Allah. Yang kedua bisa jadi mimpi itu muncul dari setan atau iblis. Atau mimpi yang ketiga itu dari faktor manusiawi kita. Dari hati kita. Itu istikharah kan syariatnya. Contohnya lagi. Lu pasti ngebayangin Bu Ani terus tuh ngaku. Ya kan? Lu istikharah. Lu mimpi. Tiba-tiba yang muncul bukan Bu Ani tapi Pak Duryo. Nah tuh lu bayangin dah tuh. Lah ngapa jawabannya Pak Duryo? Kan lu bingung. Disitulah istisyarah dibutuhkan. Ngapain aja tuh? Tanya sama guru-guru, sama para ustadz gimana Bu Ani. Nanya sama teman-temannya gimana Bu Ani. Nanya sama keluarganya gimana Bu Ani. Nah itu istisyarah. Bareng istikharah sama dengan istisyarah. Jadi kan enak. Betul gak? Maaf Bang Apoy. Ma Ismet milihnya Debiba. Debiba kan cintanya bukan sama Ismet. Debiba cintanya sama Bang Rohmat. Astagfirullahaladzim. Bang Apoy, berarti Ma Ismet nggak bener kan gara-gara maksa Debiba? Lo jangan ngomong emak lo gak bener. Gak boleh. Ya, istighfar lo. Astagfirullahaladzim. Nah itu, kalau emang begitu permasalahannya, ya udah, lu fokus aja istikharah lo sama Bu Ani. Bentar. Ini roman-romannya kayak kasusnya Faang Patin nih. Kenapa saya dibawa-bawa, Tom? Iyalah Ang, harus jelas. Fatin juga harusnya tahu yang di istikharahnya harusnya satu orang antara lu bertiga, Faang, Faruk, atau Ustadz Jenal nih. Makasih banyak ya Mbak Yanti. Sama-sama Bu Ani. Saya doain semoga Bu Ani berhasil jadi istri soleh. Amin, amin. Kalau gitu saya pamit dulu. Monggo Bu. Mak, pamit ya Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu jomblo, Bu Ani. Ngapain nama Wianti? Oke, Mak. Astagfirullahaladzim. Mbak Wi baru pulang ya? Maaf ya Mbak, saya jadi ngerepotin udah ngajakin Mbak Yanti ngobrol. Saya pamit dulu ya. Mbak, Monggo. Mak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok ada yang aneh ya? Sebentar ramah, sebentar judes, sebentar sedih, sebentar bahagia, sebentar lagi juga stres. Kamu apain? Nggak Yanti apa-apain dulu. Ngaku aja. Ayo jujur. Ngomong. Bunda, Wi, lu bisa nggak sih jadi orang? Baik sangka lu sama orang lain.
Bu Ani udah bagus, Wi, sama lu. Dia sopan, dia ramah. Kalau lu begitu, habis diruqyah baru lu sopan. Ya. Pak tuh.